Nadisa Zarahak dengan NIM 12421000085. Saya dari kelas 2D. Di video ini saya akan mewawancarai Bu Ilma tentang kekerasan seksual. Pertanyaan yang pertama, apa pandangan orang tua mengenai kekerasan seksual pada anak? Menurut saya tentang pandangan seksual terhadap anak itu kejahatan yang sangat-sangat serius ya, yang harus kita waspadai, yang harus kita concern nggak bisa berdampak kepada pertumbuhan anak-anak, terus mental dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus waspada bagaimana cara mendidik kepada anak untuk dapat mengenal bagian-bagian tubuh mana yang dilarang untuk dipegang oleh orang lain gitu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam mengedukasi anak tentang kekerasan seksual? Untuk hal ini sangat penting banget ya bagi orang tua, memiliki peran penting dalam mendidik kepada anak untuk mengenalkan bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain gitu. Saya sebagai orang tua juga yang memiliki anak perempuan, saya juga telah membiasakan kepada anak saya dan mengajarkan, walaupun memang masih balita ya, masih balita, jadi dikenalkan mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, terus sudah membiasakan jika mandi pintu kamar mandi itu ditutup ya, terus orang ayahnya gitu tidak boleh memakaikan baju kepada anak perempuan gitu, dibiasakan dari sejak dini gitu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana seharusnya Tripusat Pendidikan mengedukasi dan mencegah kekerasan seksual pada anak? Untuk pencegahannya menurut saya tidak hanya dari sisi orang tua juga, tapi dari sisi lingkungan ya, lingkungan, masyarakat, terus juga sekolah. Kalau misalkan anaknya sudah sekolah juga harus memberikan edukasi dan memberikan keamanan, kenyamanan bagi murid-murid, terutama murid-murid perempuan, agar terjaga dari kejahatan seksual ya di lingkungan sekolah. Misalkan bisa dengan mengenalkan anggota tubuh yang tidak boleh dipegang lewat lagu ataupun lewat bercerita dan lain sebagainya gitu. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan dan dicegah gitu ya, selain di lingkungan sekolah juga bisa di lingkungan masyarakat, di lingkungan anak-anak tersebut tinggal gitu ya. Jadi semuanya harus dapat bisa berkesinambungan, jadi anak-anak pun nyaman dan aman dari kejahatan seksual gitu. Pertanyaan yang keempat, anak ibu kan masih usia 1 tahun. Nah, apa langkah pencegahan yang ibu lakukan sejak sekarang? Untuk pencegahan sejak awal ya, di umur 1 tahun saya menjaganya dari mulai memandikan popok dan memandikan anak itu harus ibunya yang menggantikan popok dan memandikan anak ya. Kalau misalkan anaknya perempuan ya, karena anak saya perempuan, jadi saya yang harus memandikan dan menggantikan popok anak saya. Lalu setelah itu anak-anak tidak boleh ya, anak perempuan tidak boleh
telanjang gitu ya, telanjang keluar, misalkan keluar kamar, yang misalkan sedang dimandikan terus keluar kamar belum memakai baju, itu tidak boleh. Jadi saya menutup pintu kamar ya, agar anak tetap di kamar. Kalau misalkan setelah pakai baju siap dan rapi baru boleh keluar kamar ya. Terus setelah itu anak-anak juga diajarkan kalau misalkan ketemu orang baru saya dampingi gitu ya, harus saya dampingi, tidak boleh sendiri gitu. Pertanyaan yang kelima, menurut Ibu, kapan waktu yang tepat untuk mulai mengedukasi anak tentang perlindungan tubuh? Untuk mengedukasi anak, menurut saya harus dilakukan sedini mungkin ya. Kalau saya pribadi dari usia 1 tahun sudah diajarkan ya, disounding dulu. Ketika nanti semakin terbiasa gitu sampai umur 2 tahun ke atas, tetap saya akan ajarkan gitu ya, jadi akan lebih paham dan lebih mengerti juga, terbiasa. Jadi mereka bisa membedakan bagaimana bagian tubuh yang boleh dipegang, bagaimana bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain gitu. Sekian wawancara saya kepada Bu Ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.